Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita dan keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan insya Allah menambahkan berbagai kenikmatan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya berbagi pada kajian pagi hari ini di layar untuk tema yang insya Allah kita akan bahas berjudul Tetaplah Bertakwa, kehendak Allah untuk menjaga negerimu pasti berlaku. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejarah adalah satu pelajaran penting yang dengannya kita dapat mengambil hikmah berkaitan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus sebagai nilai pembelajaran agar nikmat Allah tetap terjaga di hari-hari mendatang. Sebagai sebuah negeri, tanah air kita adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyelusuri wilayah negeri kita, dimanapun Bapak Ibu insya Allah pernah menelusurinya, walau tidak semua wilayah, sudah cukup sebagian saja kita akan mendapatkan bukti karunia besar yang Allah limpahkan kepada negeri kita yang tercintai. Anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sumber daya alamnya yang indah, berpemandangan indah, luar biasa. Pegunungan, danaunya, pantainya, sungainya, penduduknya, hutannya, sawahnya. Subhanallah. Inilah surga di dunia, negeri kita yang tercinta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayatnya surat An-Nahl 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha raghadan min kulli makanin fakafarat bi an'umillah
فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Dan Allah telah membuat satu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rizki Allah datang kepada mereka secara melimpah ruah dari segenap penjuru. Tetapi kemudian penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian musibah, kelaparan, dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tercantum dalam ayat ini, ada negeri yang Allah karuniakan dengan karunia yang besar, melimpah ruah rizki Allah sampaikan ke negeri itu dari berbagai penjurunya. Dari tambangnya, dari lautnya, dari sungainya, dari danaunya, dari pegunungannya, dari hutannya, dari sawah-sawahnya, dari kebun-kebunnya. Itulah karunia besar yang Allah limpahkan kepada negeri kita. Dan alhamdulillah, insya Allah, negeri kita bukan termasuk negeri yang penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Mayoritas penduduk negeri kita, insya Allah, tergolong hamba-hamba yang bersyukur. Mereka insya Allah menegakkan sholat-sholatnya yang kita bisa saksikan dari Sabang sampai negeri Sorong, masjid, musallah telah berdiri dan berkumandang azan setiap waktunya. Sholat ditegakkan di mana-mana. Demikian pula insya Allah zakat telah dikeluarkan untuk membantu fakir miskin, baik wajibnya maupun sunnahnya. Dan juga ajakan untuk sama-sama berbuat kebaikan telah ditegakkan di negeri kita. Yang dengannya insya Allah kita berharap Allah ridha. Dan bila Allah ridha, Allah pasti menjaga negeri kita. Itulah keyakinan iman kita dan hendaknya tertanam kuat dalam lubuk hati kita. Allah insya Allah menerima amal saleh mayoritas dari penduduk negeri kita ini. Yang dengannya, dengan amal soleh itulah Allah menjaga. Sebagaimana dalam bahasan kita pekan yang lalu tentang jaminan pertolongan Allah. Allah Ta'ala menjaminkan terhadap hamba-hambanya tentang pertolongan darinya terhadap hamba-hambanya yang memiliki sifat sebagaimana yang telah kita jelaskan pada kajian pekan yang lalu, yakni surat Al-Hajj ayat ke-40-41, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya review kembali ayat ini, wala yansurannallaha man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa naha 'anil munkar walillahi akibatul umur. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Siapa yang Allah tolong? Mereka adalah orang
yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, serta menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah berbuat mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Semuanya akan beres di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba hanya dipesankan bertakwalah kepada Allah. Dan di antara tanda penting ketakwaan adalah tetap istiqomah dengan menjaga sholatnya. Peduli pada sesamanya yang dilambangkan dengan zakat. Dan dilambangkan dengan mengajak orang lain berbuat kebaikan. Yang dengan amalan ini, pasti Allah akan menolong. Pasti Allah akan melindungi dan menjaga. Bila mereka ini berada pada penduduk satu negeri, maka pasti Allah akan menjaga negeri itu. Pasti Allah melimpahkan keberkahan pada negeri itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dalam sejarah, dalam setiap perjalanan sebuah negeri, sejak dahulu kala, dan Allah mengingatkan pula di dalam ayat-ayatnya tentang bakal terjadinya perulangan sejarah dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya Allah berpesan dalam banyak ayat dalam Al-Quran agar kita mengingat sejarah untuk menjadi pembelajaran kita ke depan. Dan yang penting dari sejarah itu, kita dapat juga merasakan nikmat besar dari Allah. Salah satu sejarah yang di dalamnya terbukti perlindungan Allah, yang Allah karuniakan kepada mayoritas penduduk negeri kita ini, adalah terbebasnya kita, negeri ini, dari penguasaan komunis. Allah lindungi negeri ini yang berketuhanan yang Maha Esa. Sesuai dengan pesan Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa. Dan itulah yang dijadikan fondasi negeri kita. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang akan dienyahkan oleh komunis saat tahun 1965. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, seandainya hegemoni komunis saat itu berhasil mengambil alih kekuasaan negara, mungkin hari ini kita tidak dapat pengajian. Sebagaimana halnya kekuasaan komunis di RRC Cina yang tidak memberi kesempatan kecuali di sudut-sudut negeri mereka. Itu pun dengan penjagaan yang ketat dan memaksa. Tidak diberikan ruang untuk beribadah. Kecuali di sudut-sudut negeri yang terpencil. Komunis berpaham ateis. Menjadikan agama sebagai candu. Dan itulah yang pernah mengancam. Bahkan tinggal selangkah untuk menguasai negeri kita yang tercinta. Tapi Allah Maha Besar. Allah melindungi bangsa kita. Allah menyelamatkan bangsa kita. Di saat satu kesempatan saya menyampaikan berkaitan dengan syukur nikmat kita kehadirat Allah.
atas terlepasnya negeri kita dari kekuasaan komunis tahun 65. Ada tokoh yang cukup terkenal, tidak saya sebutkan pada kesempatan ini, yang menyampaikan tanggapan terhadap syukur nikmat yang saya sampaikan atas terbebasnya negeri ini dari kekuasaan komunis. Beliau menyampaikan, sungguh di semua sisi saat itu, tahun 60 mendekat tahun 65 itu, sudah berada dalam kekuasaan komunis. Di kalangan sebagian tentara, sebagian kepolisian yang memiliki kekuasaan pengamanan, senjata, sebagian pejabat, dan sejumlah besar juga dari kaum masyarakat yang tergelincir dengan akidah komunis ini. Nampaknya orang-orang beriman saat itu, pemilik negeri kita ini, sudah tidak berdaya, kata beliau. Tapi di luar dugaan, Allah menurunkan keajaiban, walau dengan adanya korban, yaitu para jenderal yang menjadi korban pemberontakan G30 SPKI saat itu. Nah, kemudian Allah membalikkan suasana. Allah jadikan kekuasaan komunis yang saat itu tinggal sejengkal lagi untuk menguasai negeri kita terhempas, tersungkur. Allahu Akbar walillahil hamd. Perlindungan besar Allah telah anugerahkan kepada negeri kita dan kaum muslimin yang menjadi mayoritas di negeri ini. Dengan karunia sumber daya alam yang luar biasa. Dengan budayanya yang santun, yang luar biasa. Mengerjakan sholat mereka. Di kampung-kampung, di dusun-dusun pun mereka mengerjakan sholat. Zakat pada waktunya juga disampaikan, ditunaikan. Dan ajakan berbuat kebaikan di surau-surau, di masjid-masjid, di musola-musola, di pesantren-pesantren, di seluruh pelosok negeri tetap berjalan. Dan ini adalah anugerah Allah. Kemudian Allah jadikan negeri kita negeri yang terjaga dan terlindungi. Bapak Ibu sekalian, peristiwa tahun 65 di mana Allah menyelamatkan negeri kita dari kekuasaan komunis adalah layak untuk kita syukuri kehadirat Allah. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, segala puji bagimu atas nikmat-Mu yang menjaga negeri kita ini. Negeri kami, ya Allah, dari kekuasaan komunis yang bakal menjauhkan anak cucu kami dari mengingat Engkau, dari menegakkan salat, dari menunaikan zakat, mengajak kebaikan-kebaikan, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah, Engkau lindungi kami, Engkau lindungi bangsa kami, dan semoga kami semua, anak cucu kami di kemudian hari, tetap berada dalam iman Islam yang akan memenuhi apa yang Kau perintahkan. Dan akhirnya kami semua insya Allah bersama-sama menjadi penduduk surgamu yang Kau telah janjikan kepada hamba-hambamu yang beriman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah Allah menetapkan adanya kemungkinan di antara negeri-negeri itu penjahat-penjahat yang selalu melakukan tipu daya untuk memelesetkan dan menggelincirkan penduduk negeri.
Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 123. Allah berfirman, dan demikianlah kami biarkan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar, agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Dan mereka tidak memberdayakan, melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Inilah jaminan dari Allah. Jaminan dari Allah tentang negeri yang mayoritas penduduknya bertakwa. Mayoritas penduduknya menegakkan salat. Mayoritas penduduknya mengamalkan kebaikan-kebaikan untuk meraih ridha Allah. Walaupun tetap saja ada yang melakukan tipu daya kejahatan, Allah memang sementara membiarkannya sampai waktunya tiba. Tapi sesungguhnya mereka melakukan tipu daya, Allah pun menyiapkan balasan tipu dayanya, dan mereka akan tidak menyadari. Ini jaminan Allah, Bapak Ibu. Kehendak Allah pasti berlaku dan tak terkalahkan. Allah lah yang menguasai alam semesta. Dia yang menciptakan dan dia yang mengatur. Kita sebagai hamba yang beriman yakin akan hal itu. Allah berfirman dalam surat As-Saff ayat ke-9. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang musyrik membenci. Inilah kepastian yang Allah telah tetapkan. Kita sedang berjalan menuju kemakmuran, menuju kesuksesan ke depan, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Bagaimana kisah Nabi Yusuf yang dijadikan pelajaran dalam Al-Quran. Nabi Yusuf direndahkan, bahkan dibunuh, dimasukkan ke dalam sumur. Tapi Allah telah menetapkannya sejak awal, memberi kesuksesan padanya. Bakal dia menjadi raja yang adil. Maka apapun yang dilakukan oleh orang-orang jahat, bahkan saudara-saudara Yusuf sendiri saat itu, akhirnya dan ujungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merealisasikan apa yang dikehendaki. Allah berkuasa, wallahu khalibun ala amri. Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Untuk menghadapi persoalan-persoalan tadi yang mengganggu dalam perjalanan bernegara, berbangsa, bertanah air, yang dilakukan oleh segelintir orang, sebagaimana peristiwa tahun 1965 yang menjadi pengingat bagi kita tentang adanya, sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran ini, selalu saja dalam setiap negeri ada yang menjadi pengganggu, yang membuat tipu daya dalam ayat yang tadi saya bacakan. Dan demikianlah kami biarkan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar, agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Dan mereka tidak memberdayakan, melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. Allah yang menjaga negeri kita. Siapa yang melakukan tipu daya, sungguh dia berhadapan dengan penjaganya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya menyuruh kita, hambanya yang bertakwa, beriman kepadanya, bersabarlah. Allah berfirman, wasbir wa ma sabruka illa billah, wa la tahzan alaihim, wa la taku fi dhaikin mimma yamkurun,
Innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Bersabarlah atas gangguan-gangguan itu. Bersabarlah. Tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Pasti Allah akan menyertaimu, menolongmu. Jangan kamu bersedih terhadap kejahatan mereka. Jangan kamu bersedih atas kejahatan mereka. Jangan pula kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Silahkan buat tipu daya untuk negeri. Sungguh negeri ini telah dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah beserta orang yang bertakwa. Dan kita semua Bapak Ibu menjadi saksi ketakwaan mayoritas penduduk negeri kita yang tercinta. Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita menjadi saksi ketakwaan mayoritas penduduk negeri kita. Kita menjadi saksi kebaikan dari mayoritas penduduk negeri kita. Mudah-mudahan persaksian kita diterima oleh Allah dan apa yang Allah kabarkan ini menjadi penjamin. Jangan kamu bersedih hati terhadap apa yang bakal terjadi. Jangan kamu bersempit dada atas tipu daya mereka. Allah pasti menjaga. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agar dapat kita bersabar, dibutuhkan ilmu sebagaimana yang kita pernah pelajari. Hendaklah kita mengilmui dua ilmu. Satu ilmu tanziliyah dan satu ilmu kauniyah. Berkaitan dengan masa depan, ilmu tanziliyah bagi hamba yang beriman adalah pegangan yang kokoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Kahfi, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajariku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan padamu? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Khidir menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Tidak akan sanggup sabar bila kita belum mendapatkan ilmunya. Dengan ilmu tanziliyah kita bisa lebih bersabar. Dalam ayat lanjutannya, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum punya ilmu yang cukup tentang hal itu. Dan apa yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu sekalian, bahwa negeri kita ini ke depannya pasti dijaga Allah selama mayoritas penduduknya terjaga dengan amal-amal Islam, sholat, mentauhidkan Allah, mengeluarkan zakatnya, tetap mengajak kepada kebaikan sebagaimana yang Allah sampaikan dalam ayat yang pada pekan yang lalu telah kita kupas. Pasti Allah menjaganya. Itulah di antara ilmu tanziliyah. Lanjutan dalam surat Kahfi ini, Musa berkata, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan pun. Beberapa ilmu yang dibutuhkan untuk membaca kehidupan ini, agar kita tetap dapat bersabar menanti janji Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hendaknya kita meyakini bahwa semua kejadian berada dalam ketetapan Allah. Tidak ada satu kejadian yang lolos dari ketetapan Allah.
Tidak ada yang lolos dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Inilah iman, inilah bagian dari rukun iman yang penting. Bahwa segala sesuatu berada dalam ketetapan Allah, dalam takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalani kehidupan, terkadang seorang mukmin menghadapi takdir yang baik, yakni peristiwa yang menyenangkan dirinya, berhasil melakukan kebaikan, mendapatkan keuntungan dalam bisnisnya. Inilah takdir yang baik. Namun terkadang dalam hidupnya seorang mukmin harus menghadapi takdir yang buruk, misalnya sakit, keluarganya meninggal, atau dizalimi temannya. Ini bentuk-bentuk takdir yang buruk. Kejadian baik dan buruk yang terjadi menimpa hamba semata-mata terjadi atas izin dan takdir Allah. Tidak akan terjadi sesuatu yang tidak dikehendakinya. Dan tidak pernah meleset suatu kejadian yang dikehendaki Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22-23 yang artinya tiada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakan kejadian itu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dalam ayat berikutnya, Allah pun berfirman yang artinya, tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk ke dalam hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi SAW menjelaskan dalam sabdanya, sekiranya engkau ditimpa suatu musibah, maka jangan engkau berkata sekiranya atau kalau aku lakukan begini, sudah pasti akan berlaku begini. Tetapi katakanlah, ini merupakan takdir Allah dan dia melakukan apa yang dikehendakinya. Yakni Allah akan melakukan apa yang dikehendakinya. Enggak ada yang bisa menahan. Sesungguhnya perkataan kalau akan membukakan pintu bujukan syaitan kepada seorang hamba. Juga dalam sabda Nabi yang lainnya, menegaskan tentang kepastian apa yang Allah kehendaki ini pasti berlaku. Ketahuilah, jika seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditulis Allah untukmu bahwa itu bermanfaat bagimu. Jika mereka berkumpul untuk memberikan mudarat atau bahaya kepadamu, semua manusia berkumpul ingin memberikan bahaya padamu, menimpakan bahaya, menimpakan keburukan padamu, maka mereka tidak akan dapat memberikan bahaya padamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditulis Allah untuk. Pena telah diangkat dan lembarannya telah kering. Artinya semuanya berada dalam ketetapan Allah. Inilah yang pertama harus kita ilmui dan yakini. Agar kita menghadapi kehidupan ini dengan keyakinan dan optimis. Yang kedua, segala sesuatu diciptakan dengan hikmah. Ini ilmu yang juga diajarkan dalam Al-Quran. Hendaklah kita menyikapi segala sesuatu kejadian dengan berpikir pasti di dalamnya Allah mendatangkan kebaikan bagi hamba-hambanya yang bertakwa.
Dan di balik kejadian itu pasti ada keburukan bagi hamba-hambanya yang tidak menjalani ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala menjaminkan bahwa semua kejadian yang berada dalam kekuasaannya itu Allah realisasikan kejadian itu, di baliknya pasti ada hikmah. Dalam surat Shad ayat ke-27 Allah berfirman yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Hanya sia-sia saja, nggak diketahui manfaat, nggak diketahui bahayanya, mustahil bagi Allah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Yang menyangka Allah itu bodoh, yang menyangka Allah itu tidak punya kuasa, yang menyangka Allah tidak menolong hamba-hambanya, melindungi negeri dari hamba-hambanya yang saleh. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. Orang beriman meyakini semuanya dalam kuasa Allah. Semuanya diciptakan, kejadian ada hikmah, pembelajaran yang Allah berikan. Dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah ayat 216 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu amat baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal sesuatu itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kalian tidak tahu. Boleh jadi Allah berikan satu musibah. Sesungguhnya di balik musibah itu ada hikmah besar, manfaat besar. Inilah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Agar kita hambanya yang beriman meyakininya. Bila ada satu kejadian, kita tetap istiqomah dengan ketakwaan. Pasti hal-hal yang tidak menyenangkan itu berlalu dan Allah gantikan dengan kebaikan-kebaikan di hari-hari berikutnya. Jangan kalian mengira sesuatu yang merugikanmu saat ini hanya mendatangkan keburukan. Tidak. Jangan kamu mengira kejahatan orang lain itu merugikanmu di masa mendatang. Tidak, selama engkau istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya yang lain, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Al-ayah yang artinya sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong berasal dari golongan kalian juga. Dari bangsa kamu juga. Dari negerimu juga. Jangan kalian mengira bahwa berita bohong itu buruk bagi kalian. Tetapi hal itu baik bagi kalian. Jangan kamu mengira kejahatan yang mereka lakukan itu buruk bagi kalian. Tidak. Mungkin terlihatnya buruk saat ini. Tapi ketahuilah Allah tetap menjaganya dan akan memberikan kebaikan di hari berikutnya. Tinggal kita menunggu waktu. Apakah 1 pekan, besok, 1 bulan, tahun depan, kita tidak tahu. Allah lah yang menguasai segala. Tiap-tiap orang dari mereka yang melakukan kejahatan itu akan mendapat balasan dari dosa yang dia kerjakan. Dan siapa saja di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dalam penyiaran berita bohong. Ini contoh berita bohong. Bisa dalam makna tafsir, bagian terbesar dalam kejahatan kepada sebuah negeri. Azab besar bagi mereka. Allah ancam dengan azab besar bagi mereka. Itulah yang kedua, bahwa di balik segala sesuatu yang Allah hadirkan pasti mengandung hikmah. Adapun ilmu tanzili yang ketiga yang dijelaskan dalam Al-Quran,
adalah perbuatan hamba itu pasti terbalas. Hamba yang bertakwa pasti ditolong Allah. Hamba yang melakukan kejahatan pasti balik kejahatannya pada dirinya sendiri. Inilah jaminan sunnatullah dalam kehidupan. Ibnu Qayyim berkata, sesungguhnya Allah telah menetapkan dalam ayat-ayat wahyunya bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Siapa yang menanam, dia akan menuai. Keburukan dibalas dengan keburukan. Maka hendaklah kita yang beriman kepada Allah, beriman kepada kitabnya, tak ragu sedikit pun. Jangan sekali-kali berprasangka buruk bahwa Allah tidak akan memberlakukan ketetapannya tersebut. Allah telah menjaminkan dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat Al-Zalzalah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, sebesar atom, niscaya dia akan melihat balasan kebaikan. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasan kejahatan itu pula. Nggak ada yang menyelisih, nggak ada yang terlewat. Allah Maha Adil dan Allah Maha Kuasa melakukan pembalasan, baik kepada yang berbuat kebaikan maupun yang berbuat kejahatan. Dalam ayat yang lain, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, karena Allah akan membalas kebaikan itu bagi diri orang yang berbuat baik. Dalam ayat yang lain, Allah menegaskan, dan inilah penegasan dalam ayat yang gamblang berkaitan dengan balasan kejahatan. Istikbaran fil ardi wa makras sayyi wa la yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli fahal yanduruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Rencana yang jahat tidak akan menimpa selain kepada orang yang merencanakannya sendiri. Subhanallah. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Terhadap nikmat Tuhan yang mana yang kamu dustakan. Kalimat ini janji Allah merupakan kabar gembira. Siapa yang melakukan kejahatan, Allah pastikan kejahatan itu balik ke dirinya. Gak akan mengenai orang lain kecuali ada hikmah di belakang bagi orang yang tertimpa kejahatan itu. Tapi hakikat dari keburukannya pasti kembali kepada yang merencanakan. Rencana yang jahat tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Siapa yang akan membuat kejahatan kepada negeri yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala, maka rencana kejahatannya pasti balik kepada dirinya. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku pada orang-orang terdahulu. Sejak dahulu hukum ini sudah berlaku. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi hukum ini. Bahwa rencana jahat tidak akan menimpa selain orang yang merencanakan sendiri. Ini sudah berlaku sejak dahulu, gak ada penggantinya, dan sekali-kali tidak pula kamu menemui penyimpangan bagi hukum ini. Hukum Allah ini. Gak ada yang menyimpang, pasti berlaku. Oleh karenanya bagi hamba yang beriman, tinggal dia merealisasikan ketakwaan. Dan menyaksikan saudara-saudaranya berada dalam ketakwaan atau tidak. Dan Allah SWT meringankan kita semua. Lihatlah apakah dia mengerjakan sholat. Lihatlah dia apakah kepedulian sosial tetap dijalankan yang dilambangkan dengan zakat. Lihatlah apakah ajakan kebaikan tetap semarak
Jika 3 amalan itu terwujud, Allah pasti menjaga negeri itu. Allah pasti menjaga kaumnya, menjaga bangsa. Dan kalau ada kejahatan yang diusahakan untuk ditimpakan kepadanya, dia sedang berhadapan dengan penjaganya Allah Ta'ala. Penjaga negeri kita ini Allah Ta'ala. Siapa yang membuat makar terhadap negeri, sungguh kejahatannya balik kepada dirinya sendiri. Inilah yang harus kita imani dan yakin. Bersumber dari Al-Quranul Karim. Menjadi pegangan hidup kita. Kemudian ilmu tanzili yang keempat. Jangan sangka buruk kepada Allah. Satu babak perjalanan boleh jadi seolah-olah kok begini ya. Tapi tetap optimislah. Sesungguhnya Nabi Yakub kehilangan putranya Yusuf puluhan tahun. Dia seorang nabi. Sampai dia buta menangis karena terpisahkan dengan orang yang paling dia cintai, anaknya Yusuf. Nabi Nuh berdoa lama sekali. Allah biarkan doa itu tetap berkumandang lewat lisan Nabi Nuh. Realisasinya jauh ke depan. Setelah Nabi Nuh berhasil membuat sebuah kapal. Ya, pertama kali kapal dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam. Yang kemudian dengan kapal yang berhasil dia ciptakan, dia buat, akhirnya dia terselamatkan. Seandainya Nabi Nuh diwujudkan doanya untuk datangnya banjir yang memberi azab pada kaumnya, tanpa terlebih dahulu Allah menyuruhnya untuk menyiapkan kapal-kapal, niscaya kaumnya pun akan tenggelam. Itulah cara Allah. Itulah hikmah yang datang dari Allah. Bersangka baiklah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fat ayat 6. Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali. Dalam ayat berikutnya, dan ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seorang pun, sedang Rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu, karena Allah menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan. Boleh jadi satu babak perjalanan hidup kita diuji oleh Allah dengan kesedihan demi kesedihan, supaya kamu jangan bersedih. Inilah firman Allah. Pada satu babak mungkin kita mendapatkan kesedihan, karena sudah terlatih kita tidak sedih lagi. Supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan terhadap apa yang menimpa kamu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian setelah kamu berduka cita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan. Saat itu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Sedang segolongan lagi dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Seolah-olah dia menuduh Allah tidak memberikan perlindungan, pengawasan. Gimana ini? Tidak. Allah jaminkan, bersabarlah. Allah pasti menjaga. Allah pasti menolong, tapi senario Allah membutuhkan waktu. Oleh karenanya, sebagai hamba yang beriman, kita tidak dibolehkan terkait dengan hal ini, semisal mengatakan seharusnya kejadiannya begini dan begitu. Atau ucapan bagaimana ya, kok kita jadi begini. Nah, ini ucapan-ucapan bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintah dalam Al-Quran berulang kali agar meninggalkan sangka buruk khususnya kepada Allah. Jangan sangka buruk kepada Allah. Allah yang mengatur segalanya. Allah yang menjaga orang-orang yang baik. Tidak mungkin Allah menyelisihinya. Tidak mungkin Allah mengabaikannya.
Tidak mungkin Allah mengabaikan negeri yang mayoritasnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Fussilat, kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian, pendengaran, penglihatan, dan kulitmu kepada. Bahkan kamu menyangka bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Dan yang demikian itu adalah persangkaanmu yang telah kamu sangkakan kepada Tuhan. Dalam ayat yang lain, tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan syaitan menjadikan kamu mandang baik dalam hatimu bersangka. Dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk, seolah-olah Allah tidak menolong hambanya yang bertakwa. Tidak mungkin. Allah hanya menguji, ya, diberikan kesedihan pada hamba yang beriman. Dan kesedihan yang diberikan pada hamba yang beriman itu pahalanya besar di satu sisi. Kemudian juga Allah tidak akan membiarkan kejahatan dikenakan kepada hamba yang beriman. Kejahatannya itu akan balik kepada orang yang merencanakannya sendiri. Itu jaminan Allah dan kita bersangka baik kepada Allah, menunggu waktu dengan kesabaran. Sambil tetap istiqomah, menjaga sholat kita, mengeluarkan zakat kita, berngajak kepada kebaikan, tegakkan ketakwaan, tegakkan kebaikan pada sesama. Allah akan menjagamu. Oleh karenanya hendaklah selalu kita tegakkan husnuzan kepada Allah. Atas musibah atau atas kesusahan yang menimpa diri, menimpa orang lain, menimpa masyarakat atau menimpa bangsa. Sesungguhnya keimanan dan tauhid seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menyelamatkan orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, menjaganya, menjaga negeri yang mayoritas penduduknya bertakwa. Kemudian ilmu tanzili yang hendaknya kita imani dan kita ilmui adalah bahwa di antara hikmah yang dijelaskan adanya makar, adanya musibah adalah untuk memisahkan orang yang benar dan orang yang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apa yang menimpa kamu pada hari bertemunya dua pasukan, maka kekalahan itu adalah dengan izin takdir Allah. Kadang Allah berikan kekalahan pada satu babak. Pada satu babak Allah berikan kekalahan itu. Untuk apa? Agar Allah mengetahui dengan ujian itu siapa yang beriman dan siapa yang munafik. Ya, siapa yang beriman, siapa yang munafik, siapa yang istiqomah tetap dengan kebenarannya, dan siapa yang kemudian tergelincir karena keadaan yang tidak dia sukai. Demikian juga dalam ayat yang lain, surat Al-Imran ayat 179 khususnya di bagian akhir, Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu saat ini, sehingga dia menyisihkan yang buruk dari yang baik. Kalau kita, Bapak Ibu, dulu di masyarakat kita masa lalu, kalau ingin memisahkan beras yang baik dengan beras yang buruk atau gabahnya, maka kita masukkan ke dalam sebuah tampah beras itu, kemudian budaya sebagian kita adalah mengocok-ngocoknya, ya, beras itu untuk menyisihkan. Yang kosong dia akan terbang, yang masih berisi ini yang baik dia tetap akan berada pada tampannya. Allah sekali-kali tidak membiarkan orang beriman dalam keadaan kamu saat ini sehingga dia menyisihkan, ingin menyisihkan mana yang buruk dengan musibah-musibah, dengan ujian-ujian. Dalam ayat yang lain, dengan hal-hal itu, kejadian-kejadian itu, supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya. Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Hanya Allah ingin tahu
ujian-ujian ini kadang-kadang Allah berikan untuk mengetahui saja mana yang membela Allah dan Rasul. Demikian dalam surat Al-Ankabut, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan dia mengetahui pula orang-orang yang dusta. Dengan kejadian-kejadian. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menyertai orang mukmin. Selagi dia adalah mukmin, pasti Allah akan menolong dan menyertai. Allah abadikan dalam surat At-Taubah ucapan Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya ketika bersembunyi di Gua Sur. Saat beliau bersembunyi dalam gua, di depan gua, orang-orang yang mengejarnya sudah berada di depan gua. Gelisahlah Abu Bakar yang menyertai Nabi saat itu dalam gua. Nabi kemudian bersabda, yang diabadikan sabda Nabi ini dalam Al-Quran surat At-Taubah 40. La tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan kamu bersedih, jangan kamu gelisah, jangan kamu takut. Allah bersama kita. Allah bersama kita. Hilanglah kegelisahan Abu Bakar setelah Nabi mengucapkan nasihat itu. La tahzan, innallaha ma'ana. Allah Maha Kuasa. Sekejap mata Allah datangkan burung merpati. Allah datangkan laba-laba. Dengan cepat atas perintah Allah, mereka membuat sarang laba-laba dan sarang burung merpati. Dan burung merpati pun itu nongkrong di depan gua. Sehingga orang-orang kafir yang sudah melihat jejak bahwa ada yang naik ke atas gunung dan bersembunyi dalam gua itu, memustahilkan akalnya sendiri. Tidak mungkin ini ada orang. Jadi nggak jadi masuk ke dalam gua. Karena pintu gua tertutup dengan sarang laba-laba dan sarang burung merpati, dan burung merpatinya ada di situ, tidak terganggu, tidak terkoyak, sehingga akal mereka kemudian menafikan bahwa di dalamnya sudah ada. Nggak mungkin lah. Akhirnya mereka sudah di atas bukit Sur, sudah melihat pintu gua, nggak jadi masuk, dia turun. Orang-orang yang akan menangkap atau mencelakai Nabi beserta sahabatnya ini turun dari bukit. Inilah pertolongan Allah. Demikian juga Allah berfirman kepada Nabi Musa ketika memiliki kekhawatiran saat itu. Allah berfirman, jangan kalian berdua takut. Yani Nabi Musa beserta Harun. Sesungguhnya aku bersama kalian. Aku mendengar dan melihat. Allahu Akbar. Ini firman Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Jangan kalian berdua takut. Aku bersama kalian. Aku mendengar dan melihat. Oleh karenanya, hamba yang beriman meyakini bahwa Allah selalu bersamanya. Selagi dia adalah mukmin. Kita meyakini, insya Allah Allah selalu bersama bangsa kita. Bersama negeri kita. Melindungi negeri kita. Ya. Makar-makar dari komunis saat lalu dalam catatan sejarah telah terbukti. Dan alhamdulillah Allah telah membuktikan pertolongannya kepada mayoritas negeri, penduduk negeri ini yang muslim, yang beriman, yang menegakkan salat dan mengajak kepada kebaikan, telah berbuat kebaikan. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap hamba-hamba. Allah Maha tahu mayoritas penduduk negeri kita ini beriman kepada Allah, beriman Islam. Allah Maha tahu bahwa mereka mayoritasnya menegakkan salat. Allah Maha tahu sebagian besar atau kebanyakan mereka yang beriman ini juga melakukan kebaikan-kebaikan, mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan Rasul tunjukkan. Maka Allah akan memelihara mereka, memelihara bangsa kita ini dari kejahatan tipu daya sebagian orang-orang yang berbuat kejahatan. Pasti Allah akan melindungi. Dan itu telah terbukti, Allah melindungi bangsa kita dari kekuasaan komunis tahun 1965.
Padahal saat itu hegemoni komunis sangat kuat, telah menjadi partai, ya, telah menjadi partai dengan kekuasaan baik di sebagian jajaran keamanan, pejabat-pejabat, atau di kalangan masyarakat. Tapi alhamdulillah Allah melindungi negeri kita yang tercinta. Kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih atas perlindungan-Mu atas bangsa kami, atas negeri kami. Terima kasih ya Allah atas karunia-Mu kepada negeri dan bangsa kami. Dengan sumber daya alamnya yang luar biasa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terhadap nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan terhadap negeri kita. Sawah ladangnya, kebun dengan berbagai buah dan bunga-bunganya, laut, sungai, danau dengan berbagai macam ikannya, gunung-gunung dengan berbagai keadaan indah pemandangannya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak ada yang dapat kita dustakan. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Tetap kita bertakwa, istiqomah menjalankan apa yang Allah perintahkan. Wabil khusus bagaimana pekan yang lalu kita telah bahas. Tetap kita menegakkan salat. Tetap kita menunaikan zakat, kepedulian sosial dengan lingkungan kita. Dan mengajak orang lain sama-sama berbuat kebaikan. Insya Allah, Allah akan menolong kita. Demikian Bapak Ibu yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat untuk menjadi pengingat kita semua bahwa dalam perjalanan sejarah untuk kita ingat dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertolongannya. Sebagaimana Nabi SAW juga mengajarkan syukur atas perjalanan keselamatan yang Allah karuniakan kepada Nabi Musa alaihissalam. Demikian yang bisa disampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya cukupkan. Kalau ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Baik, makasih Pak Ustadz. Jazakallahu khairan katsiran. Silakan Gomba. Silahkan Bapak Ibu. Terima Gomba. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur wabarakatuh. nuwun Mbak Lili, matur nuwun Ustadz. Materi hari ini sungguh menggetarkan ya Ustadz ya. Ini pas waktunya banget dan tahunnya banget dan mohon maaf banget karena diceritakan itu jadi saya sebagai peserta tepat di tahun itu ya, sampai mengalami seluruhnya. Karena ketika pembunuhan itu terjadi, kami baru saja selesai menutup perpeloncoan ya. Jadi kami ada di Istora mendengarkan pidato Soekarno kepada PII, Persatuan Insinyur Indonesia itu Ustadz. Nah, jadi pas di tanggal itu banget, jadi mengalami jadi Laskar Ampera, mengalami naik tank jam 12 malam, jadi semua mengalami itu, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, ada dua pertanyaan saya. Pertanyaan saya yang pertama mungkin singkat saja jawaban Ustadz. Mengapa Ustadz mengatakan bahwa pada kala itu bagi orang yang berseberangan dengan kaum mukmin tahun-tahun itu, mengapa dikatakan bahwa agama itu candu? Bukankah candu itu adalah sesuatu yang enak dirasakan, bikin ketagihan? Padahal justru mereka tidak menyukai agama. Bagaimana keterangannya, Ustaz? Baik. Yang mereka sampaikan bahwa agama sebagai candu
adalah agama sebagai sesuatu yang sekedar alat untuk mabok. Gitu. Candu di sini adalah bahan untuk mabok. Jadi orang yang beragama itu mereka komunis anggap sebagai orang yang sedang mabok, tidak berpikir dengan akal sehat. Orang mabok kan seperti nggak bisa diajak berpikir. Itu makna agama adalah candu menurut versi komunis. Jadi orang-orang beragama ini sholat itu mabok, sedang mabok dia. Dia berpegang pada candu, sedang memanfaatkan candu. Itulah tuduhan pikiran orang-orang komunis. Bukan karena menyenangkannya, tapi justru melupakan dari akal pikir yang sehat. Itu yang dituduhan mereka. Padahal sesungguhnya agama adalah memandu agar kita berpikir rasional. Ya. Bagaimana tidak rasional, alam semesta ini nggak mungkin muncul tiba-tiba. Nah, begitu Bu Gomba maksudnya. Ya. Boleh satu lagi ya Ustaz? Ya, silakan. Tentang zikir Ustaz. Ya. Apakah betul ya? Ya itu udah pasti betul ya. Tetapi apakah betul bahwa Allah memang membagi-bagi antara zikir dan perbuatan? Sebabnya begini Ustadz. Ini dicontohkan kepada orang yang tidak bisa disebut namanya. Ada sebuah keluarga ya yang kami juga tidak mengenal, tapi kami banyak sekali mendapat sajian-sajian dari mereka. Mereka itu sangat hidupnya sangat tentram, sangat makmur, pokoknya semua sangat bagus dan suka ditanya rahasianya apa sih Bu gitu ya. Lalu dia menjawab, saya sejak usia 13 tahun, saya sejak diajari orang tua saya berzikir penuh. Semua zikirannya 100 kali Ustaz. Nah, semua zikirannya 100 kali. Yang sudah diceritakan oleh Ustadz selama ini itu memang hampir semua dia lakukan itu sejak kecil. Dan di situ tampak sekarang beliau itu sudah belum sepuh banget, tapi anaknya sudah dewasa. Nah, tapi di dalam segala tampilannya, Nyun Sewu sangat mukmin, tetapi segala tampilannya itu menunjukkan sesuatu yang tidak muslimah, Ustaz. Tetapi Allah tetap meluluskan apa yang sudah dia lakukan selama ratusan zikir itu. Dan bagaimana dengan tampilan-tampilan yang bertahun-tahun di belakangnya. Baik. Ustadz, paham Ustadz ya maksud saya? Jadi benar-benar ya, Ustadz Allah Subhanahu wa taala benar-benar konsekuen bahwa karena kau berbuat ini, aku beri ini. Dan bahwa engkau sekarang berkelakuan begitu, itu perhitungan lain. Tapi sampai sekarang zikir pun tetap dilakukan. Itu bagaimana Ustaz? Baik, Bu. Pertama, maksud saya perhitungannya ya Ustaz. Baik, ya. Yang pertama kita harus pahami di dalam ajaran Islam ini ditegakkan dulu rukun-rukunnya. Kemudian setelah itu baru hal yang wajib-wajibnya. Baru kemudian amalan sunnahnya. Jadi ada rukun, wajib, dan sunnahnya. Kalau meninggalkan yang rukun, habaan mansura, batallah semua kebaikannya. Kalau ada orang membatalkan yang rukun, tapi dia berbuat hal-hal kebaikan yang lain di luar yang rukun, yang rukunnya ditinggalkan. Kebaikan yang lain dikerjakan yang tidak termasuk rukun. Nah, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala kalaupun dalam konteks ini baru rambunya dulu Bu ya, bukan menghukuminya ya. Saya belum menghukuminya karena tidak tahu detailnya kan.
Jadi saya beri rambunya. Nanti Bu Gomba menganalisa dengan rambunya. Kalau seseorang meninggalkan yang rukun, kemudian menampilkan kebaikan dari hal yang sifatnya sunnah atau sifatnya anjuran, gitu ya, seperti zikir dan sebagainya, itu tidak dinafikan. Zikir adalah bagian perintah Allah. Ya, dzikran katsira, berzikirlah dengan zikir yang banyak, itu dalam Al-Qur'an. Kemudian, tapi dia bukan bagian yang rukun, seperti halnya sholat. Kalau orang zikir ribuan kali, tapi dia meninggalkan sholat, tidak mau puasa Ramadan, ya, menolak terang-terangan misalnya ibadah haji, menolak tidak mau mengeluarkan zakat, maka berapapun banyak zikirnya, Allah tolak. Allah beri perumpamaan habaan mansura, seperti debu yang berterbangan. Nah, ini rambunya. Jadi kalaupun zikirnya tapi ada manfaatnya dalam hidup, ketahuilah sesungguhnya secara ekstrim Al-Qur'an juga memberikan gambaran. Ya. Namrud yang kejam, yang mengingkari Tuhan, ya, itu pun diberikan kemakmuran, gitu, sehingga mereka terkecoh dengan penyembahan berhalanya, dengan kekejamannya, seolah-olah dia mendapatkan ridho dari Tuhan. Nah, inilah kemudian justru terpelesetkan dengan kesan itu. Nah, tapi yang kedua sekarang, kalau orang tersebut, artinya seseorang menjalankan yang rukun, ya, yang rukunnya tetap dijalankan. Tapi yang dimaksud misalnya dengan kekurangannya adalah hal-hal dari amal perbuatan yang lain, misalnya yang wajib. Ya, tapi jangan yang sholat yang ditinggalkan. Nah, kalau meninggalkan yang wajib atau melanggar yang haram, dia dosa. Nah, dosa itu masih bisa Allah ampunkan. Ya, Allah ampunkan, Allah terima, Allah tutupi. Ya. Nah, walaupun idealnya kita tinggalkan, tapi Allah masih membuka pintu kehilafan hambanya, kekurangan hambanya dalam menegakkan berbagai bentuk amalan, hal-hal yang wajib. Jadi insya Allah kalau yang demikian masih bisa tertutupi. Tinggal kita, karena kita tidak tahu timbangan kan Bu ya, kita berulang kali membahas tentang timbangan di mizan Allah. Kadang ada orang yang bangkrut. Bahkan Nabi dalam bahasan kita sebelumnya, ada orang yang bangkrut karena menyakiti orang lain dengan lisannya. Padahal dia sholat sunnah, puasa sunnah, tapi tidak bisa lepas dari menyakiti orang lain dengan lisannya. Kata Nabi, dia bangkrut. Nah, inilah yang perlu kita tawasau bil haq, saling berpesan atas kebenaran dan berpesan atas kesabaran. Begitu Ibu Gomba. Ya, jadi benar bisa jadi zikir memang diperintahkan, mendatangkan manfaat, tapi dia tidak boleh meninggalkan paling tidak yang rukun. Ya. Begitu Bu Gomba. Paham Ustadz, matur nuwun. Iya, sama-sama. Baik, silakan untuk yang lain. Belum ada Pak Ustadz. Saya boleh Bu Lili. Silakan Bu Sofi. Terima kasih Ceng Lili. Terima kasih Pak Farhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Farhat yang seperti halnya tadi Bu Gomba mengatakan tahun 65 adalah tahun yang sangat berkesan. Saya pun demikian juga. Berkesannya begini Pak ya. Pagi hari saya kebetulan sedang menunggu putra-putra dari Ketua Pengadilan Negeri di Belitung lagi keluar negeri ya, jadi saya belum punya anak. Kemudian pagi itu diumumkan di radio
bla 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 soal tadi itu, soal apa itu tercetusnya pembunuhan itu. Kemudian saya memberitahu Pak Suroso almarhum di kantor. Lalu seluruh kantor itu tentu terus tersebar berita itu. Saya tidak bisa membayangkan Bapak. Terus ini Pak, malam hari ya Pak ya, itu semua pejabat itu ya, pejabat timah waktu itu, termasuk suami saya, itu disandra Pak, disandra. Jadi pokoknya seluruh cendekiawan, taruhlah ya cendekiawan, seluruh yang pejabat teras itu disandra oleh golongan-golongan yang tadi yang tidak percaya pada Tuhan, pada Allah, itu disandra di satu sosiet di Wisma, satu Wisma yaitu pada malam hari. Kita nggak bisa kemana-mana, udah terkepung Pak Barat, terkepung, tapi terus ya ini singkat cerita, akhirnya teramankan kembali dengan ABRI yang bertugas pada hari itu. Tapi saya cukup mencekam karena itu ya Pak ya, antara hidup dan mati lah pada hari itu lah, kira-kira begitu. Terus Baik, Pak, Bu Sofi. Ya, itu apakah politik itu yang dinamai politik Pak Barat, politik waktu itu. Jadi Islam itu kita itu nggak bisa mengatakan seperti halnya Rasul dalam perang Badar ataupun Uhud yang mempertahankan negara. Apakah itu juga dinamakan bahwa kita juga tetap harus ikut berpolitik begitu Pak? Bolehkah begitu Pak? Makna maksud kita yang diperintahkan adalah kepedulian kita kepada negeri kita, ya, kepedulian pada negeri. Ya, kalau negeri kita dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah, Allah menyuruh kita tidak ridho jika negerimu dijajah, jika negerimu dizalimi, gitu ya. Nah, itu kepedulian itu, ya, bukan dalam bahasa makna politik seperti yang sekarang, ya. Tapi perintah dalam Al-Quran itu kepedulian kamu terhadap negeri. Itu yang diperintahkan dan itu wajib, ya. Makanya di antara pahala yang paling besar yang Allah akan anugerahkan kepada hambanya adalah penjaga di pintu gerbang negeri. Ya, mereka itu disebut rahbaniyah, ya, orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada Allah, yaitu diantaranya mereka adalah walaupun dia bukan orang yang ulama atau orang yang soleh begitu, tapi amalannya yang Allah agungkan, yaitu penjaga negeri. Begitu Bu Sofi. Jadi konteksnya adalah kepedulian kepada negeri. Jadi ikut mempertahankan negeri dari musuh yang tentunya akan merebut atau akan memporak-porandakan, kan berarti apa itu? Itu yang diperintahkan, ya. Diperintahkan ya. Iya, betul. Jadi kita itu tentu apa itu ya namanya, berpolitik yang memang mempertahankan negeri atau mempertahankan hak asasi manusia pada waktu itu. Taruhlah begitu mungkin ya Pak Barat. Iya, kurang lebihnya begitu. Iya. Jadi kita nggak bisa kita nggak boleh berpolitik begitu, nggak boleh kita bicara begitu ya Pak ya, karena kontennya jadi artinya beda. Bukan dalam bahasa politik yang sekarang, tapi kalau tidak boleh bicara tentang peduli negeri ya nggak bisa, itu firman Allah, nggak boleh. Kita sebagai anak bangsa ya harus peduli pada bangsa ini, peduli pada negeri ini. Nah itu karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita itu sambil mengingat anak-anak bangsa yang berjasa mempertahankan negeri di dalam agama kita, di dalam pembicaraan kita di WA, umpamanya begitu, itu tidak menyalahi kan Pak Farhad? Ya, kalau memang itu benar ya tidak, itu bagian dari penghormatan kepada para pahlawan. Iya. Oh ya. Baik Pak Farhad, saya paham sudah. Terima kasih. Ya, Bu Sofi. Terima kasih Ceng Lili.
Makasih Bu Sofi. Silakan yang lain, Pak Buana. Belum ada lagi Pak Ustadz? Baik. Baik Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi dengan tema pada kajian pagi hari ini, pertama yang kita ambil pelajaran adalah hendaknya kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah limpahkan kepada kita dengan sebuah negeri, ya, yang luar biasa. Allah telah jaga negeri kita ini dari berbagai mara bahaya. Allah limpahkan sumber daya yang besar pada negeri kita. Kita tidak bisa mendustakan bukti kenikmatan besar yang Allah anugerahkan kepada negeri. Kalau Allah berfirman, "Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban," terhadap nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan. Kalau kita merasakan nikmatnya negeri kita ini, nggak sanggup kita mengatakan. Ini yang pertama. Dan di antara nikmat Allah yang besar selain sumber daya alamnya adalah penjagaan Allah kepada negeri kita itu tetap berada dalam suasana yang kita bisa mengamalkan Islam dengan baik. Ya, kita terbebas dari kekuasaan komunis, itu anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus tetap kita jaga, kita syukuri. Kemudian yang kedua, kita harus yakin ke depan itu bahwa Allah selalu menjaga karena Allah telah membuktikan penjagaannya kepada negeri kita. Ya. Pasti ke depan Allah tetap jaga karena bukti tentang kebaikan mayoritas kaum muslimin di negeri kita ini makin meningkat bukti kebaikannya. Ya. Kemarin saja beberapa waktu lalu kita mendapatkan kabar baik. Ada seorang siswa SMP, ya kan, kelas 2 SMP, yang ikut lomba tahfidz 30 juz internasional di Mekah. Dari 114 negara yang ikut. Adik kita ini juara nomor 2 tahfidz Quran sedunia di kota Mekah. Ya. Tidak mungkin dia, anak ini muncul tiba-tiba kecuali melalui proses pendidikan. Artinya proses pendidikan untuk membaca Al-Quran, menyemarakkan Islam ini insya Allah semakin baik. Ya. Kalau dulu insya Allah masa kecil kita umumnya kalau belajar Quran paling turutan namanya. Bacanya turutan, makanya baca kita ya antara kul dengan kul. Kul wallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul ya ayyuhal kafirun. Jadi antara kul dan kul. Tapi kita saksikan sekarang anak-anak remaja kecil sudah membaca Al-Quran dengan luar biasa. Dan kajian atau ya ceramah-ceramah tabligh menuntut ilmu tersebar di tanah air. Ya alhamdulillah, ya masya Allah. Sampai kalau saya sebut di Sorong dan sebagainya karena saya punya binaan di Sorong. Ya di Sorong yang banyak di situ awalnya banyak imigrasi guru-guru, ya saya membina guru-guru di Sorong, imigrasi dulunya program imigran dari Jawa, ya, dari Jawa Timur. Kemudian di sana alhamdulillah mendirikan sekolah Islam dan kemudian dapat mengajak masyarakat setempat, ya, untuk berislam dan mengkaji Islam di sana. Begitu Bapak Ibu sebagai nilai untuk kajian kita siang hari ini atau pagi hari ini adalah syukur nikmat pada Allah atas anugerah Allah yang besar pada kita. Ada yang ketinggalan. Ya, gimana Bu Gomba? Itu tadi. Ya, silakan. Mengapa aku tidak menyalahkan, aku menanyakan mengapa selalu kalimat itu begini, Ustadz. Meyakini bahwa Allah selalu bersamanya selagi dia mukmin. Kok enggak selagi dia mukmin yang menjalankan
banyak sekali yang tidak menjalankan, apakah itu Allah tetap bersamanya? Nah, pertanyaan yang sangat baik sekali, Bu Gomba. Saya sebut mukmin karena Allah Subhanahu wa taala menyebut mukmin, bukan muslim. Boleh dibantu dibacakan, siapa yang bisa membantu membacakan untuk memperjelas dalam surat Al-Hujurat ayat ke-14. Surat ayat 14. Hujurat surat 49 ya. Ya, 49 ayat ke-14. Ayat ke Ayat ke 49. Ayat 14. Bu. Oh, 14. Silakan Boleh. Bu Gomba, boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk atau Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Pahala amalanmu. Ya. Sungguh, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, di situ Ingat. ada disebut di orang-orang Arab ya, maksudnya tidak menjamin tentang kemukminannya. Tapi Allah menyuruh katakan saja dia Islam, bukan mukmin. Ya. Karena kalau muslim bisa pakai KTP. Yes. Tapi kalau mukmin dijelaskan di situ. Mukmin itu siapa? Orang yang mengimani dan dia taat karena imannya itu. Maka Allah menjamin orang mukmin. Belum tentu menjamin orang muslim. Begitu, Bu. Ya, Ustaz. Mbak. Jadi nggak perlu menjalankan, udah pasti namanya mukmin ya menjalankan. Iya. Maka tadi kalau engkau mukmin Allah jamin. Terima kasih Ustaz, matur nuwun. Baik, sama-sama Selesai. Bu Gomba. Bertanya. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf Amin. bila ada kata yang kurang berkenan. Semoga Allah tetap melindungi kita beserta keluarga serta bangsa kita di hari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.